Katuh. Mulutnya dimakan Pak ya, kupingnya didengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatidah, para guru-guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul haul sekaligus sahibul bait, yaitu Bapak Haji Bahruddin beserta para anak dan mantunya. Kita doakan yang malam ini dihaulkan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Rahmat MPD, Ketua Yayasan Binaul Ummah. Kita doakan juga sehat panjang umur. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Baihaqi, Bapak Ustadz Dimyati, dan Bapak Ustadz Abdul Hadi, Kepala Sekolah SMK 03 Wates, dan juga Bapak RT apa nih? Samani. RT nggak ketinggalan RT nih. Ada orangnya ada. Masya Allah ya. Para bapak dan hadirin sekalian, majelis haul dan majelis tasyakur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita duduk bersama mendoakan, pertama doakan buat orang yang dihaulkan. Yang kedua, doakan tempat di mana kita duduk ini adalah tempat baru yang akan dijadikan sebagai rumah makan Abah Catering. Ya, tuh ada dua niatnya ya. Niat pertama apa? Haul. Niat kedua, selamatan. Abah pinter nih, acara sekaligus jadi satu. Biar satu kali acara, satu kali ngundang ya. Tapi insya Allah dengan niat, ya, orang itu dicatat tergantung niatnya. Innamal a'malu. Nah, kalau niatnya banyak, maka pahalanya juga apa? Banyak. Para bapak hadirin sekalian, di dalam hidup kita ini ada 3 yang kita minta keselamatan. Ya, kita kan sering minta doa selamat gitu ya. Dalam hidup kita ada 3
yang kita harus selamatkan. Ya, ada berapa Pak? 3. Yang pertama, salamatul jasadi. Yang harus kita selamatkan adalah selamat jasad kita, badan kita. Karena orang kalau badannya selamat, biasanya panjang umur. Jadi kalau umurnya pengen panjang, maka jaga keselamatan apa? Jasad. Ya, orang kan cepat mati itu karena banyak apa? Penyakitnya. Masih muda-muda, 40 tahun ya, udah kena gula. Akhirnya krepes apa? Habis dah Pak ya. Atau umpamanya masih muda, udah kena stroke ya. Macam-macam. Makanya kata ulama, salamatul jasadi qillatut ta'am. Selamatnya jasad kita itu kalau sedikit apa? Makan. Nah ini kan kalau belum sampai leher kita makan apa? Belum berhenti ya. Apalagi kalau makannya kayak malam ini tinggal makan doang Pak ya. Ayo aja pokoknya kalau belum sampai leher. Nah, belum kenyang belum apa? Belum ngasoh. Padahal kata ulama, selamatnya jasad kita karena sedikit makan. Makanya dulu di Madinah itu ada seorang dokter. Kalau dari ceritanya, dokter ini dari Palestina. Dokternya terkenal di Palestina, dokter masyhur. Kemudian dokter itu datang ke kota Madinah menemui Rasulullah. Ketika sampai di depan Nabi, kata dokter, ya Rasulullah, izinkan saya untuk buka praktek di kota Madinah. Dia bikin rumah nih begini nih, buka praktek ya. Kata Rasulullah, silahkan, gak apa-apa, boleh. Walaupun itu dari kota lain Pak, datang ke kota Madinah. Dibuka tuh Pak, kayak rumah ini, rumah praktek dokter gitu ya. Sebulan Pak, itu dokter mangu-mangu aja, nggak ada satupun pasien yang datang. Lah dia bingung Pak ya, ini udah buka praktek sebulan ternyata apa? Nggak ada orang yang berobat Pak. Akhirnya dia keliling Pak ke kampung-kampung. Dia tanya-tanya, kenapa ini orang nggak ada yang sakit? Sekampung nggak ada yang sakit. Beda dengan di kampung kita. Ya, di sono bengek, sono batuk Pak ya. Di sini stroke, di sono lumpuh, ya, di sini gula Pak ya. Coba dicari di Wates, banyakan yang sakit, banyakan yang sehat ya Pak ya. Nggak ada yang sakit Pak. Akhirnya dia tanya sama masyarakat Madinah, wahai para orang Madinah, kenapa di Madinah ini orang pada sehat? Kata orang itu begini, kami selalu diajarin oleh Nabi, makanlah saat lapar, berhentilah sebelum apa? Nah, itu kita nggak bisa tuh ya. Apalagi kalau pagi ada acara, siang ada acara, malam ada acara. Itu godaannya besar Pak. Ya. Jadi jarang kita Pak makan kalau lapar. Lapar banget baru makan. Sedang enak-enaknya makan berhenti. Wah kagak bisa deh tuh kita. Nah, itulah yang membuat kita menjadi sehat. Ya. Ini yang kagak bisa kita Pak. Makanya akhirnya banyaklah timbul apa tuh? Penyakit. Orang dulu Pak, orang dulu makannya mungkin sama, banyak juga. Tapi bergeraknya yang beda dengan orang sekarang. Iya, sawahnya udah nggak ada. Orang dulu pagi-pagi udah dikasih nasi goreng
sepiring muntung sama bininya, ditambah sama kopi sama teh. Dalam ilmu kedokteran itu Pak, itu kedua-duanya, ketiga-tiganya ya, nasi itu gula, teh manis gula, kopi gula, bala-bala gula, risol gula. Jadi kita tuh makan sehari pagi doang tuh gula mulu tuh. Ya, jadi gorengan itu kalau udah nyampe perut mah jadi gula dia. Karena terbuat dari apa? Karbohidrat, tepung ya. Nggak apa-apa itu makan banyak Pak. Yang penting setelah sarapan pegang apa? Pacul, luku, ya ke sawah. Ntar jam 10 dia udah lapar lagi, dikasih dia tuh gorengan apa tuh? Singkong sama apa? Ubi, ya, sama kopi sama teh. Nggak apa-apa juga. Nah orang sekarang Pak, porsinya itu sama dengan orang dulu. Cuma bedanya apa? Nggak ada yang bergerak. Ini orang sini nih, kalau ke masjid atau fikillah, jarang udah yang jalan kaki. Ya, udah bayaki aja yang depan masjid. Pakai nggak urungan, pakai apa? Motor juga. Padahal itu yang membuat kita sehat Pak ya. Maka paling kagak nih pesan ulama, kalau kita kurang banyak bergerak, berarti qillatut ta'am, sedikitin makan. Dengan cara apa? Sedikit makan itu puasa. Maka puasa itulah yang menyehatkan orang. Puasa Daud, ya hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa. Kali berat, puasa Senin dan Kemis. Kali berat, puasa Ayyamul Bid. Itu dalam rangka menyehatkan tubuh seseorang. Nah ini karena makannya banyak, puasanya apa? Ora. Akhirnya apa tuh? Gula nambah, kolesterol nambah, asam urat nambah, hipertensi nambah, umpul dah semuanya itu Pak. Ya, komplikasi dah. Ujung-ujungnya apa? Masuk rumah sakit Pak ya. Belum ditambah Pak, penyakit yang eksternal. Bini di rumah ngomel mulu mamanya ya. Tambah tuh ya. Lihat pendaringan, beras kagak ada, cabai kagak ada, bawang kagak ada, nambah. Anak dari sekolah dapat surat apa? Tagihan dari Ustaz Rahmat. Ya, nambah lagi ya. Stres dah Pak. Nah, makanya pesan ulama itu selamatkan jasad kita. Iya Pak ya. Maka kata ulama Pak, ada 10 doa biar selamat. Yang jangan ditinggal. 10 doa Pak. Nih Bapak doanya apa nih 10-10-nya nih. Dan tiap hari Pak baca 10 doa ini biar selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tuh, 1. Kita mohon biar agama kita apa? Selamat. Wa ziyadatan fil ilmi, setiap hari kita nambah ilmu. Jadi kalau nambah ilmu itu Pak, kata Imam Ali, al ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan melindungi kamu. Termasuk ilmu kesehatan tadi. Ya, jadi tiap hari itu kita harus tambah ilmu kita. Tambah ilmu kita supaya apa? Supaya kita dilindungi oleh ilmu kita. Salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi. Ketiga, wa barakatan fir rizki. Rezekinya apa tuh? Berkah. Berkah, berkah gitu Pak. Berkah itu kan Pak nggak mesti banyak. Berkah itu cukup. Berkah itu sehat. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya Pak. Iya, banyak orang hartanya banyak karena nggak berkah Pak. Hartanya bukan jadi menyehatkan, malah menambah penyakit. Habis umpamanya Pak ya, mobil 3, motor 3, lah dia mikirin mobil sama motornya di garasi atau diambil orang, dia tidur di garasi, tidurnya kurang. Ujungnya jadi apa tuh? Sakit. Nah itu tuh 3. Jadi apa? Wa barakan fir rizki. Yang keempat, wa taubatan qoblal maut. Ini yang paling penting Pak. Bagaimana kita bertaubat sebelum mati. Wa taubatan qoblal maut
wa rahmatan indal maut. Jauh lebih penting lagi, Pak. Ketika kita mati, datang tuh rahmat Allah. Datang tuh pertolongan Allah. Iya. Kemudian wa magfiratan ba'dal maut. Ketika kita di alam kubur, itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa, Pak? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika bertemu dengan sakaratil maut. Karena orang begini, Pak. Ya, hal yang paling ditakutin sakaratil maut, Pak. Ketika ruh kita dicabut, itu yang paling ditakutin. Karena ada kata ulama mengatakan apa? Sakitnya sakaratil maut itu seperti apa, Pak? Nih, perut kita ini ditusuk pakai besi, apa tuh, rantai yang ada paku-pakunya tuh. Kenal, Pak? Itu yang kalau di pinggir jalan tuh. Pagar paku. Itu dimasukin ke perut kita, terus ditarik itu. Paku itu ditarik tuh. Tuh segitu sakitnya sakaratil maut tuh. Ya, makanya kenapa orang ketika sakaratil maut itu diiringi dengan tahlil, diiringi dengan yasin, biar rasa sakit sakaratil maut itu paling tidak apa? Ringan, Pak. Makanya kita minta tuh biar diselamatkan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Udah mati, Pak, wan najata minan nar. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, tuh yang ke-10 tuh. Maafkan kami ya Allah ketika dihisab. Nah, yang dihisab pertama apa, Pak? Sholat. Itu yang pertama tuh. Supaya kita dimaafkan, Pak, ketika kita dihisab, perbaiki sholatnya. Dah, gitu gampang dah tuh. Jadi kalau kita pengen dimaafkan hisab kita, maka perbaiki apa? Sholatnya. Kenapa sholat ini, Pak, menjadi tolak ukur orang itu bisa selamat? Ya, nah itu pesan Rasulullah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali diminta dihisab, Pak, ya, itu sholat. Fa in sholahat, kalau sholatnya bagus, rapi, Pak, faqad aflaha wa anja. Dah selesai dah, berhasil tuh orang, sukses dah. Tapi kalau sholatnya berantakan, Pak, ya, jarang-jarang sholat diremehkan, sering ditinggal pamannya, Pak, ya, maka kata Nabi, faqad khaba wa khasara. Orang ini rugi, Pak. Maka dalam Al-Quran, Pak, coba lihat surah Hud ayat 114. Sholat itu, Pak, Allah sebut dalam ayat itu, Pak, al-hasanat. Kata Allah apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hasanat di sini artinya sholat, Pak. Kata Allah apa? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan hasanat, yaitu sholat begitu. Yudhibnas sayyi'at. Dia akan menghapus dosa. Jadi kalau dosa kita pengen dihapus, penghapus dosa yang paling utama apa tuh? Sholat. Maka doa yang sering kita minta, Pak, coba doa apa yang sering kita minta? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh, hasanah, Pak. Ya Allah, berikan kami dunia itu hasanah. Jadi orang yang dunianya baik, dunianya bagus, dunianya sukses, dunianya sehat, dunianya berhasil, kalau dia apa tuh? Sholat. Ya. Jadi kunci kesuksesan orang di dunia, kata Allah, fid dunya hasanah. Kemudian wafil akhirati hasanah. Nah ini yang tadi pertama kali dihisab adalah sholat. Jadi kalau orang sholatnya rapi, sholatnya bagus, fil akhirati hasanah, di akhiratnya dia juga akan hasanah. Jadi nilai sholat yang kita kerjakan di dunia itu akan membawa hidup kita hasanah di akhirat. Bahkan bukan hanya hasanah, Pak, wa qina azabannar. Jadi di akhirat itu
kita hidupnya hasanah, dan Allah jauhkan dari siksa api apa? Neraka. Ya, coba Papa lihat dah. Setiap perintah Allah itu, Pak, setiap perintah Allah ya, itu pasti ujungnya ada kata la'allakum tattaqun atau uiddat lil muttaqin. Kayak puasa, Pak. Puasa itu kan sudah masyhur ya ayatnya ya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Paham semua, hafal semua, bahkan sudah nyaris di luar kepala, Pak. Tapi kalau kita teliti, Pak, kita dalami, Pak, kenapa di ujung ayat perintah puasa ada tatakun? Kenapa, Pak? Karena takwa itu adalah bekal buat kita mati. Ya, maka dalam ayat lain watazawwadu gitu kata Allah. Berbekalah kamu, dan sepaling-paling baik bekal adalah apa tuh? Takwa. Artinya apa, Pak? Sholat itu bagian dari takwa. Puasa bagian dari takwa. Artinya sholat itu bekal buat kita pulang kampung, puasa juga bekal buat kita pulang kampung, sehingga ketika kita di dunianya ini sudah punya bekal, maka di akhiratnya dia akan tenang, hasanah. Itulah tadi. Coba Bapak lihat dah, semua perintah-perintah Allah pasti di ujungnya ada tatakun. Kayak apa? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil. Surah Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim dzalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa tuh Pak artinya, Pak? Orang yang mendapatkan hudan, orang yang mendapatkan hidayah, itulah orang-orang yang bertakwa, dan itu bekal buat kita berada di alam akhirat. Maka sekarang tugas kita, Pak, cari bekal sebanyak-banyaknya. Ya, bekal sholat jangan ditinggal, bekal puasa jangan ditinggal, bekal zikir istighfar itu tadi wasari'u ila magfirah, itu bekal istighfar jangan ditinggal. Bekal zikir kayak begini nih, majelis-majelis ini jangan ditinggal, karena ini bekal, Pak. Bekal buat kita hidup di alam akhirat. Ya, makanya kenapa ada haul itu, dalam rangka nambahin bekal. Bekal buat kita yang hidup, bekal buat orang yang kita apa tuh? Haulkan. Maka beruntung orang yang mati punya anak soleh. Kenapa orang punya anak soleh beruntung, Pak? Kata ulama begini, al-waladu soleh fid dunya yanfa. Kalau orang itu anaknya soleh, bagus semua, di dunianya udah bermanfaat. Itu anak soleh itu. Di dunianya jadi bermanfaat. Jangan sebaliknya, jadi anak tukang makan hati orang tua mulu. Ya, gitu ya. Jadi kalau anak selalu makan hati orang tua, bikin orang tua kesel, bikin orang tua marah, bikin orang tua benci, berarti kan sebaliknya, Pak, bukan termasuk anak soleh. Ya, anak soleh itu fid dunya yanfa. Di dunia aja sudah apa tuh? Bermanfaat. Wa fil qabri, Pak, anak soleh itu di kuburan yarfa. Dia akan mengangkat derajat orang yang di alam kubur. Nah, termasuk almarhum yang dihaulkan, Pak, ya, karena anaknya soleh, Pak, ya, dihaulin. Dalam rangka apa, Pak? Haulnya mengangkat derajat supaya orang tua yang di alam kubur, kalaupun sedang terpuruk, Pak, berkat doa, berkat zikir, berkat majelis haul ini, Allah yarfa, Allah angkat derajatnya. Dan yang ketiga, waladun soleh fil akhirati yashfa. Anak soleh di akhirat itu apa? Dapat memberikan syafaat. Nah, tugas kita nih yang masih hidup, Pak, ya, selalu berusaha mencetak anak-anak apa? Soleh.
supaya 3 poin itu kita dapatkan. Nah, para bapak hadirin sekalian, itu yang pertama yang kita perlu selamatkan. Salamatul jasadi qillatul ta'am. Yang kedua, salamatur ruh. Tadi bagian luar, sekarang bagian dalam. Nyelamatin ruh. Ruh kita ini, Pak, perlu diselamatkan. Bukan hanya jasad doang yang kita selamatin, bukan. Karena jasad masuk kuburan apa? Habis dimakan tanah sama dimakan apa? Cacing. Ya. Tapi yang utuh itu ruh kita, Pak. Maka kata ulama, salamatur ruh qillatul asam. Menyelamatkan ruh itu dengan sedikit dosa. Ya, hal-hal yang berbau dosa udah dibuang jauh-jauh. Karena kesian sama ruh kita, Pak. Nanti ruh kita yang bertanggung jawab. Jasad ini Pak kan diiris, dipotong, ya sakit nggak tuh? Sakit. Masuk ke dalam liang kubur, habis dimakan cacing. Ruh kita yang akan bertanggung jawab. Makanya orang mati itu dipisahin antara jasad dengan ruh. Ketika ruhnya udah nggak nemplok di badan orang, maka jasad itu jadi kaku, udah nggak hidup. Ya udah kayak boneka begitu. Selesai dia ditinggal. Nah, menyelamatkan roh ini adalah qillatul asam. Banyak-banyak apa? Sedikitkan apa? Berbuat dosa. Dengan apa, Pak? Supaya dosa kita habis. Nah, ini tadi yang disebut Allah, innal hasanat yudhibna sayiat. Banyak-banyak melakukan apa tuh? Kebaikan. Termasuk di dalamnya apa tuh? Sholat. Jadi sholat itu, Pak, tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti itu, Pak. Orang yang sholat jauh dari perbuatan maksiat. Orang yang sholat jauh dari perbuatan munkar. Orang yang sholat jauh dari perbuatan yang membawa dosa. Terus gimana? Saya sholatnya rajin, tapi berbuat dosa juga, Pak. Rajin, Pak ya. Nah, itu berarti sholatnya belum berpengaruh. Karena kita baru bisa menjalankan sholat, mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Ya, sholatnya asal sholat dah, gitu dah. Kewajibannya doang dah, pokoknya gue mau sholat aja. Yang dia baca ketika sholat, dia belum paham. Karena orang begini, Pak. Kalau dia, kan sholat begini, Pak. Ada sholat orang ngerjain hanya sebatas kewajiban. Ada sholat menjadi kebutuhan. Ada sholat yang menjadi hobi. Nah, itu ada di mana tuh kita? Kalau Nabi itu yang terakhir tuh. Nabi sholat dijadiin apa? Hobi. Orang kalau hobi mah, Pak, nggak ada lelahnya. Ini orang hobinya main bola ya. Baru pulang udah main bola lagi. Pokoknya kapan aja ditelepon, besok kita tanding. Udah siap. Itu orang hobi tuh. Orang kalau hobi, Pak, nggak pernah lelah. Orang kalau hobi lama terasa pendek. Ya, coba dah Bapak hobinya mancing, Pak ya. Kalau yang kagak hobi mah nongkrong lama buat kagak dapat. Yang hobi mah ya baru sebentar. Katanya udah siang, Pak ya. Jadi orang hobi itu, Pak, lama menjadi pendek. Itu orang hobi. Jadi sebentar. Nah, bagaimana nih, Pak, kita ciptakan sholat itu menjadi hobi kita. Nah, kalau belum bisa, belum sampai derajatnya tanha anil fahsya'i wal munkar, Pak. Jadi begini orang hobi, Pak. Orang hobi kan, Pak, sayang terlewatkan. Sayang terlewatkan. Iya. Orang hobi itu sayang dia berlalu begitu aja. Maka kalau dia hobi, sholat umpamanya karena hobi, Pak ya. Kayak Umar bin Khattab, kayak Nabi tuh, Pak. Dia sholatnya udah sampai hobi, Pak. Ya, jadi kalau dia berdiri itu, Pak, rakaat pertama surah Al-Baqarah. Jadi segitu aja kata dia pendek. Ya, pendek tuh. Karena dia hobi. Makanya begini, Pak. Ada satu riwayat begini, Pak. Jadi Umar bin Khattab itu saking hobinya sama sholat, Pak ya. Kalau masuk masjid, ada orang nih di masjid dipanggil sama dia. Sini, sini, sini. Kamu duduk di samping saya. Ya, kata orang itu, ngapain Amir Mukminin?
Pokoknya tugas kamu, ntar kamu saya bayar. Tugas kamu duduk di samping saya sholat, nanti kamu saya bayar. Tugas kamu begini, kalau nanti saya sholat lama, kasih tahu saya. Ya, umpamanya dia berdiri nih, berdiri lama. Umar, ruku. Dia kasih tahu tuh Pak. Umar, ruku. Karena sholatnya khusyuk Pak, nggak kayak sholat kita. Kata yang sebelah, Umar, ruku. Masih diam aja dia. Ruku, diam aja. Ruku, wah gitu, ngomel baru dia ruku Pak. Nah, beda dengan kita. Maka Umar itu Pak, nyiapin orang duduk di sampingnya untuk ngasih tahu. Kalau udah sujud Pak, juga lama bangunnya. Itulah orang yang menjadikan sholat sebagai apa tuh? Hobi. Beda dengan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu Pak ya. Bahkan kalau ada kunci motor yang hilang, ketemunya kalau lagi apa? Sholat. Tadi belum sholat tuh belum ketemu Pak, nyari kunci motor di mana naruhnya, pas ya Allahu Akbar. Ingat dah. Tadi gua taruh di kantong celana, ono gua gantung ya di kamar mandi. Nah, itu bedanya sholat kita. Makanya sholat itu tingkatannya satu, ada orang yang melakukan sholat kewajiban. Yang kedua, ada orang melakukan sholat karena apa? Kebutuhan. Karena dia butuh Pak, sholat itu jadi ya anggap kayak makan. Gitu Pak. Di situ aja Pak kita udah bagus seperti itu. Kalau kita menganggap sholat itu kebutuhan, seperti kita butuh makan. Pokoknya kalau kagak makan, kita masih ngeratak terus tuh. Pokoknya saya kalau ketinggalan sholat, berarti saya ketinggalan apa tuh? Makanan. Kalau kita masuk di kategori itu Pak, udah cakep tuh. Apalagi masuk di kategori apa? Hobi, Masya Allah. Kalau ada orang watas kayak gitu tuh Pak, calon surga itu Pak ya. Karena sholatnya udah sebagai apa tuh? Hobi. Jadi untuk menyelamatkan ruh kita, maka berusaha kita Pak sedikitkan hal-hal yang mengandung dosa. Karena ingat, itu bekal gitu aja Pak. Ya jangan sampai kita bekalnya dibalik Pak. Pulang kampung bekalnya bekal dosa, bukan bekal pahala. Nah yang ketiga yang perlu kita selamatkan, salamatud-din, selamatkan agama. Ya, jadi selamatkan jasad kita, selamatkan ruh kita, selamatkan apa? Agama kita. Dengan apa Pak? Menyelamatkan agama, kasratu zikri khairil anam. Sering-sering menyebut orang yang paling baik, orang yang paling benar, orang yang paling bagus, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Pak. Jadi sering-sering menyebut nama Nabi, bersolawat Pak ya, itu orang sudah salamatuddin, menyelamatkan agama. Kenapa menyebut Nabi itu bagian dari salamatuddin Pak? Karena agama Islam itu dibawa oleh beliau, oleh Nabi. Ya. Jadi dengan kita mengingat Nabi, menyebut nama Nabi, pasti akan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya, sunnah-sunnah Nabi inilah yang akan menyelamatkan apa tuh? Agama kita. Yaitu dengan bersolawat banyak-banyak. Ya, terutama kayak bulan Sya'ban, terutama kayak hari Jumat. Nah, hari Jumat itu Pak, hari dimana kita diperintahkan banyak-banyak bersolawat. Supaya agama kita apa tuh? Selamat. Ya. Maka jangan pernah berhenti dah tuh. Ya, biar jasmani kita sehat, ruh kita juga sehat, agama kita juga apa tuh? Sehat. Ya. Maka insya Allah nih, ini tempat Pak ya. Kalau si Pak Abah sama ya, Abah ya, Babe ini udah tahu dia, beliau. Doanya apa? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang penuh dengan keberkahan. Dah itu baca tuh setiap saat Pak ya. Karena kalau bahasa saya begini Pak, di mana aja kita nemplok berkah. Makanya doa ini Pak, ini saya selalu warisin setiap jamaah, baik haji maupun umroh. Ya. Pokoknya baca nih tiap hari.
Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, pokoknya tempatin saya, ya Allah, taruh saya, ya Allah, letakin saya, templokin saya, begitu ya. Di tempat templokan yang apa? Berkah. Gitu. Di mana aja kita nemplok, pokoknya berkah dah. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi Pak ya, kita punya rumah, kita punya kandang begitu Pak ya. Itu biar Allah turunin keberkahan. Kalau berkah itu Pak, orang betah di situ. Walaupun rumahnya kurang bagus Pak, kalau berkah betah dia, nyaman, hatinya plong. Tapi kalau orang yang tidak munzalan mubarakan Pak, rumahnya bagus ya, tidurnya di kasur mewah, tapi hatinya apa tuh? Gelisah. Nah, itu disebut yang tidak munzalan mubarakan, yang tidak berkah Pak ya. Terutama kalau haji Pak ya. Besok nih hajian nih Pak Abah Baharudin ini insyaallah Pak ya. Kita bulan habis lebaran kita kumpul lagi di sini Pak. Walimatus safar, mengantarkan beliau berangkat haji. Ya. Hari ini tadi saya ke Depak seharian full Pak. Emang lagi ngurus. Kebetulan Kabupaten Bekasi Jawa Barat itu dapat kloter pertamanya tanggal 2 Mei. Terbangnya 2 Mei. Berarti berangkatnya 1 Mei. Ya, saya tadi kesana ke Depak, saya bilang Bu, udah tuh dah Yarin KBH Wafiz Al Amin Center ngambilnya 1 Mei aja. Kenapa 1 Mei? Kloter pertama. Ya, se-Indonesia itu Pak, kloter pertama tanggal 1 Mei itu. Se-Indonesia, Jawa Barat termasuk dapat tuh. Dan pas jatahnya Kabupaten Bekasi. Kalau nggak kegeser tuh Pak, kalau nggak kegeser ya. Kenapa 1 Mei? Saya bilang 1 Mei itu pas hari jadinya WAC. Wafiz Alamin Center itu miladnya 1 Mei. Dulu diresmikannya itu di asrama haji Kota Bekasi. Ya, jadi pas miladnya WAC, pas pertama keberangkatan hajinya WAC, pas juga kloter pertama se-Indonesia. Nah, pas tuh. Mudah-mudahan saya kata Allah berikan kelancaran kemudahan Pak ya. Enaknya Pak, kloter tuh yang enak pertama dan terakhir gitu Pak. Ya, kalau pertama kalian, kalau terakhir sekalian. Kenapa? Kalau pertama itu Pak, kita sendiri-sendiri itu kita doang di sono. Belum ada yang datang. Ya, sedikit, masih lega. Transportasi dewek-dewek. Hotel masih gelambang-gelombong gitu ya, masih kosong. Masjidil Haram masih kosong. Orang yang layan masih fresh. Ya, petugas-petugas di bandara juga petugasnya masih pertama, karena orang pertama datang. Ya kan? Nanti orang sedang membludak banyaknya, pulang kita. Ya, kalau terakhir dibalik. Datang dia sedang orang membludak. Nanti pulang udah sepi, tinggal dia doang belum pulang. Nggak begitu. Ya. Ya, orang-orang orang-orang udah pada pulang, dia belum pulang, masih ada gitu Pak. Saya yang sering terakhir. Dulu kan sering ya sama takwa terakhir. Nah, ini saya mau coba insyaallah. Doain mudah-mudahan pertama apa yang kita rencanakan itu selalu Allah bimbing Pak ya. Biar lancar. Yang kedua, minta munzalan mubarakan. Di mana kayak tempatnya udah pokoknya munzalan mubarak. Ya, tempatnya penuh dengan keberkahan. Dan yang ketiga, kami mohon supaya besok pas berangkat jamaahnya banyak Pak ya, karena memang sedang lagi diurus yang lain-lainnya. Mudah-mudahan mari baca Fatihah Pak. Mudah-mudahan pertama haji KBH Wafiz Alamin Center semuanya Allah kasih keberkahan, lancar tidak ada apapun, kemudian jamaahnya banyak, minimal 1 atau 2 bus dah. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Fatihah ini khusus buat arwah almarhumin, almarhumat yang dihaulkan.
Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang ketiga, Pak, buat tempat ini ya, biar Allah jadikan tempat yang penuh dengan keberkahan, lancar usahanya, kemudian Allah lipat gandakan. Karena terus terang, Pak, kalau Abah catering saya tahu betul, memang hasil catering yang bisa membuat beliau bisa menjadi tamu Allah. Ya, mudah-mudahan biar tambah berkah. Berkah usahanya, berkah tempatnya, berkah juga berbaginya. Ya, ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.